hutan gundul, ada kekeringan, ada air, ada pemukiman padat penduduk. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini anak-anak? Penasaran kan? Ikuti terus yuk. Pergi ke pasar beli buah duku. Minumnya es kelapa, airnya beku. Selamat pagi dariku untukmu anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Miss Ritma kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 tentang usaha pelestarian lingkungan. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Let's pray together to Allah by reading Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, let's go. Hai anak-anakku, sebelum kita lanjut pada pelajaran hari ini, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dan tujuan apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Dan ini dia kompetensi dasarnya. Ada 3 ya, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada SBDP. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. 4. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Anak-anakku, sekarang Miss Ritma ingin kalian mencermati gambar ini. Gambar apa ya? Dan manfaatnya apa ya kira-kira anak-anak? Betul sekali, ini adalah gambar menanam pohon. Dan manfaatnya banyak sekali, antara lain 1. Kita menjadi manusia yang peduli lingkungan. 2. Menjaga kelestarian air. 3. Menambah cadangan oksigen. Dan pastinya masih banyak lagi manfaatnya. Kalian tolong Miss Ritma dong untuk menambahi. Terima kasih. Selanjutnya, Miss Ritma ingin kalian mencermati diagram lingkaran berikut ini. Tahu nggak sih anak-anak? Ternyata cadangan air bersih di bumi ini cuma 3% loh. Sisanya 97% adalah air laut asin yang tidak bisa kita konsumsi. Kebayang nggak sih kalau cadangan air bersih berkurang setiap tahunnya? Nggak kebayang ya. Air bersih sebelum dikonsumsi harus berkualitas ya. Kualitas air yang bagus itu 1. Tidak berasa. 2. Tidak berbau. 3. Mempunyai suhu air tertentu. Dan 4. Tidak keruh. Tahu nggak sih anak-anak? Ternyata tidak hanya hari kelahiran saja loh yang diperingati setiap tahunnya. Ada 1 hari dalam 1 tahun yang digunakan untuk memperingati air. Namanya adalah World Water Day atau Hari Air Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 22 Maret. Hari Air Sedunia mengingatkan kita bahwa persediaan air semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Tahukah kamu, kenapa air di bumi selalu berkurang? Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah. Penyebab air tidak meresap ke dalam tanah antara lain banyaknya penebangan hutan, lahan-lahan hijau yang berubah menjadi perumahan,
perkantoran, dan permukiman padat penduduk. Berkurangnya air di dalam tanah mengakibatkan banyak mata air yang kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, 1. Kesulitan air bersih. 2. Mata air menjadi kering. 3. Kekeringan di mana-mana. Dan 4. Hasil panen yang jauh berkurang. Hal-hal tadi kira-kira ada nggak ya solusinya? Oke, sebelum kita cari tahu solusinya apa, kita menyanyi dulu yuk bersama-sama untuk merefresh pikiran kita. Di sini air, di sana air, di mana-mana butuh air. Mandi butuh air, minum butuh air, mencuci pun kita butuh air. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Antara lain, hemat air. Menanam pohon supaya akar-akar dapat menyerap air di dalam tanah. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 4. Ini juga tidak kalah penting, yaitu mengelola limbah industri. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana? Menyenangkan kan anak-anak? Sekarang Miss Ritma ingin kalian menyampaikan kembali materi apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini. Iya, betul sekali. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang usaha pelestarian air dan bagaimana cara kita mencegah krisis air untuk masa yang akan datang. Semoga pembelajaran ini bisa memberi manfaat untuk kalian dan lingkungan kalian dengan menerapkan di kehidupan nyata, yaitu dengan menanam pohon. Sedikit quotes nih dari Miss Ritma. Jika kalian butuh air, tanamlah pohon. Jika kalian butuh oksigen, tanamlah pohon. Jika kalian mengalami bencana karena air juga, tanamlah pohon. Jadi, ayo kita menanam pohon. Cukup sekian ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you.